Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'an. Ini visi. Dan saya pompakan kepada anak-anak, jangan takut hidup, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati. Mati saja. Saya tekankan, tidak usah khawatir kalau kamu berdakwah, kalau kamu berjuang, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tadi jualannya, kata istilah siapa tadi ya? Istilah Pak Lutfi ya, ini Ustadz Lutfi ini. Ustadz Lutfi ini adalah kiai besar di Jember. Minimal kiai berat lah. Kiai kelas berat karena perutnya juga besar. Tetapi beliau ini ya ada pesantrennya. Pesantren namanya Hujjatul Islam. Sama dengan pesantren sini. Ya. Beliau ini dulu ya ini kalau sudah saya ngomong ini ngelantur kemana-mana, ada apa Pak ya? Macam tukang lantur gitu. Tukang lantur yang penting pinter-pinter mencari atau mengambil hikmahnya gitu aja. Jadi sering saya katakan kepada anak-anak itu, yang penting kita bersikap baik. Jadi ono kelas kosong, ndak usah ngurutu. Ono kelas kosong, namanya gurunya juga guru yang sibuk ya. Maaf Pak ya, di guru-guru senior itu semuanya sibuk, orang masyarakat. Bayangkan Ustadz Lutfi ini ya, selain punya pondok ya, kemudian diundang kemana-mana, ke desa mana-mana ya, untuk pengajian di mana-mana, bahkan sampai ke Kalimantan ya Ustadz ya. Lumayan kalau ke Kalimantan Ustadz ya. Sekretaris Forum Ulama Jember itu. Ini Ustadz Lutfi, Kiai Lutfi ya. Ustadz, saya bilang di sini Ustadz karena kedudukannya kalau di sini Ustadz. Kalau di sana ya Kiai, kalau di sini Ustadz, tapi Ustadz Kiai lah, tidak apa-apa. Jadi Ustadz di sini itu hampir semuanya adalah orang-orang yang sibuk, bukan sibuk mencari dunia. Saya lihat ya, saya perhatikan sibuk beliau ini, sibuk pengajian di mana-mana. Kemudian ada pesantrennya lagi, kemudian masih ada punya KBIH lagi, masih punya travel lagi. Aduh, setiap tahun beliau ini pergi ke Mekah. Bayangkan. Coba siapa yang paling kaya di sini? Ya, umroh tiap tahun ada ndak? Nggak ada. Sesugihan Pak Lutfi, meskipun motornya rada butut titik. Tepuk tangan dulu Ustadz Lutfi. Ada lagi Ustadz Khairul. Ustadz Khairul, tahulah Ustadz Khairul itu ya. Ustadz Khairul itu anaknya 14. Coba bayangkan gimana tidak sibuk mendidik anaknya. Kemudian masih kegiatannya dakwah mulai pagi sampai malam, kalau perlu sampai mabit ya. Sampai mabit. Ini orang PKS ya, ketua PKS, ketua Dewan Suro PKS Jember ya kan. Kemudian ada lagi, banyak lagi, hampir semuanya guru-guru di sini biasa. Jadi bukan karena malas, bukan. Ya karena mungkin tapi ya jangan sering-sering lah Ustadz ya. Jangan sering-sering anak-anak ditinggal kosong gitu. Jangan sering-sering anak ditinggal kosong. Karena kalau kosong pun sebenarnya diganti juga. Cuman yang ganti ini ustadz-ustadz yang masih muda, istilah saya masih jeruk makan jeruk. Ya, ustadz kayak gini sih tas-tasan gini iki ngajar kelas 5, kelas 6 ya bingung. Muridnya nganggep duduk ustadz, nganggapnya apa? Dianggapnya temannya saja. Tetapi sering saya katakan, yang penting bagaimana kamu bersikap. Kalau ada kelas kosong, kenapa kamu tidak bisa baca sendiri? Kenapa tidak kamu manfaatkan untuk pergi ke perpustakaan? Kenapa kamu? Ini sebenarnya juga asal kita pandai memanage anak-anak itu, kelas kosong pun bisa menjadi pendidikan. Ini penting.
Ini penting, mereka akan menjadi mandiri, mereka akan bisa berotodidak dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya thalabul ilmi lil ibadah. Visi kita adalah visi dalam rangka menunaikan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mempunyai kemampuan lebih, kemampuan manajerial yang baik, kemampuan berorganisasi yang baik, kemampuan akademik yang baik, yang semuanya itu di dalam rangka mendukung tugas kita, tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tugas kita, tugas mereka yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tugas berdakwah, tugas memberikan manfaat kepada orang lah. Qul hadhihi sabili, kata Rasulullah. Kata Allah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, qul hadhihi sabili. Wahai Muhammad, katakan inilah jalan hidupku. Apa jalan itu? Ad'u ilallahi ala basiratin. Ad'u ilallahi ala basirun. Berdakwah kepada Allah atas dasar ilmu, atas dasar keyakinan, atas dasar kemantapan, ala basiratin. Kemudian kata Allah, ana wa manit taba, jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Maka saya tadi senang mendengarkan pidato anak-anak tadi. Dia katakan bahwa apapun profesi kita, kita harus tetap berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya balik, profesimu dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesi yang lain adalah profesi sampingan. Ya, kamu harus berdakwah kepada Allah. Boleh jadi peternak, kayak saya ini jadi peternak ikan di belakang rumah. Dulu Pak ya, dulu saya ini di Baitul Arqam, rumah saya di Baitul Arqam yang paling barat itu rumah saya. Saya beli tanahnya, saya bangun, kemudian di belakangnya saya bikin kolam. Ya. Saya tanami, bukan saya kasih, saya pelihara ikan gurame, Pak. Ya, ikan gurame. Perhitungan saya dalam waktu 1,5 tahun saya bisa naik haji dengan istri saya. Itu perhitungan saya. Niatnya baik Pak ya. Baik atau tidak baik? Niatnya baik. Saking semangatnya, ketika ikan itu sudah mulai sekian-sekian Pak. Nah, ini mau saya pindah, ya. Saya pindah ke tempat lain, itu ditempati yang kecil-kecil lagi. Saking semangatnya, ternyata stres Pak. Iwai stres, kuntet, ndak gelem gede mana. Sehingga akhirnya ya untung tetapi sedikit, ndak sampai bisa haji. Alhamdulillah kemudian di pondok ini ada kemudian itu ada sekarang ada ada kolam ya Pak ya. Ini saya cerita saja kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ternyata Allah itu lain ya. Matematikanya Gusti Allah itu beda. Saya yang sudah kelihatannya mening-mening mesti untuk bisa naik haji, tidak iso munggah haji ternyata. Nah, yang di belakang itu dulunya adalah tanah kemudian digali untuk ngebruk apa? Ngebruk bangunan itu Pak. Karena modalnya cepet, jadi diambilkan tanahnya dari situ dan masyarakat sini yang gali. Ada masyarakat sini, kemudian ada masyarakat mana ini? Mana Pak? Timurnya ini? Sumber Anyar. Ada Sumber Anyar yang datang ke sini, mereka rajin menggali, bayangkan gali
gali tanah sak ngono kae ya untuk itu. Kemudian setelah digali semuanya, tapi memang sudah saya rencanakan nanti mari digali kolam tambah apik gitu. tambah menyenangkan gitu. Akhirnya jadilah kolam itu. Ketika sudah jadi kolam, saya dijanjeni oleh dinas peternakan. Dinas apa namanya itu? Peternakan, dinas perikanan. Udah Pak Yai, nanti kami bantu semuanya. Sudah apa namanya? Bibitnya sama makanannya untuk sampai besar, kata beliau begitu. Nah, setelah selesai saya ngomong, gimana Pak? Kata, wah belum turun Pak, katanya. Wah belum turun. Terus gimana ini? Apa saya isi atau gimana? Ya sudah, sampean isi apa saja sudah, nanti akan kami menyusul kan. Akhirnya saya kasih ikan nila Pak, sing murah meriah. Ikan nila itu dikasih, ditaruh, nggak usah dikasih pakan, mana, gemuk, ya itu sudah ikan nila. Nah, akhirnya saya taruh aja sudah ikan nila. Alhamdulillah ikan nilanya luar biasa ya.